Matahari hampir tenggelam di balik bukit, memancarkan warna jingga yang menyelimuti desa kecil Padang Senja. Di tepi sungai yang mengalir tenang, seorang petani tua bernama Pak Ramli sedang memeriksa jaring ikannya. Namun, saat ia menarik salah satu jaring, tubuhnya gemetar. Dari dalam air, tubuh seorang gadis kecil muncul, wajahnya membiru dengan bekas memar di leher. Gadis itu adalah Melati, putri sematawayang salah satu warga desa. Jeritan Pak Ramli menggema, memecah ketenangan sore. Berita kematian Melati menyebar seperti api di padang rumput. Warga desa berkumpul di balai desa dengan amarah dan kesedihan. Ibu Melati menangis histeris, memeluk selendang kecil yang masih berbau tubuh anaknya. Semua orang tahu siapa yang harus disalahkan, Dion, anak lelaki dari Pak Hasan, seorang pejabat kaya yang dikenal sering menggunakan uang dan pengaruhnya untuk menutup masalah. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menyebut nama itu secara terbuka. Ketika Inspektur Dharma tiba bersama anak buahnya, suasana berubah menjadi tegang. Warga berharap polisi akan menegakkan keadilan, tetapi harapan itu hancur seketika. Dengan nada dingin, Inspektur Dharma menyatakan bahwa belum ada bukti yang cukup untuk menangkap Dion. Hukum tidak bisa bergerak berdasarkan dugaan, katanya dengan suara berat, meski matanya tampak penuh kepalsuan. Warga mulai menyadari, seperti banyak kasus sebelumnya, keadilan tidak akan pernah berpihak pada mereka. Malam itu, di sebuah gubuk tua di ujung desa, seorang pria duduk bersila dengan tenang. Arya Samodra, dengan pakaian sederhana dan pedang panjang yang bersandar di dinding, mendengar setiap cerita dari Pak Ramli. Mata Arya menatap tajam, seperti mampu melihat lebih dalam dari apa yang diceritakan. Anak itu tidak akan mendapat keadilan dari mereka, ujar Pak Ramli dengan suara serak. Arya hanya mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kegelapan malam, Arya mulai bergerak. Ia menyusup ke rumah keluarga Hasan, sebuah villa megah yang berdiri kontras dengan kesederhanaan desa. Dengan langkah sunyi seperti bayangan, Arya menemukan Dion di kamarnya, mabuk dan tertawa, seolah kematian Melati adalah sebuah lelucon kecil. Arya tidak berbicara, hanya mengambil selembar kain putih dan menuliskan pesan di atasnya, dosa tidak bisa disembunyikan di balik uang. Hukum tidak akan menyelamatkanmu. Ia meninggalkan pesan itu di meja, memastikan Dion melihatnya saat terbangun. Keesokan paginya, villa keluarga Hasan dipenuhi polisi. Dion, yang ketakutan setengah mati, melaporkan bahwa seorang pria misterius telah masuk ke rumahnya. Namun, bukannya menangkap pelaku sebenarnya, Inspektur Dharma mengarahkan kemarahan polisi pada Arya. Pendekar itu adalah ancaman bagi hukum kita. Tangkap dia hidup atau mati. Seruan itu disambut oleh anak buahnya, meski dalam hati mereka ragu apakah Arya benar-benar bersalah. Di sisi lain, warga desa mulai menyadari keberadaan Arya sebagai harapan terakhir mereka. Beberapa berbisik tentang keberanian pria itu, sementara yang lain takut dampaknya. Namun, di tengah dilema itu, mereka tahu satu hal, Arya adalah satu-satunya yang berani melawan kezaliman. Saat senja kembali menyapa desa, Arya berdiri di atas bukit, memandang ke arah villa keluarga Hasan yang kini dijaga ketat. Di tangannya, ia memegang pedang warisan gurunya, pedang yang tidak pernah ia gunakan untuk membunuh. Dengan langkah mantap, ia bersumpah dalam hati, jika hukum mereka buta, maka aku akan membuka mata mereka dengan kebenaran. Malam merayap sunyi di padang senja, namun villa megah keluarga Hasan tetap diterangi lampu-lampu besar seperti benteng yang tengah siaga. Dion masih dicekam ketakutan, sementara Pak Hasan mengamuk di ruang kerjanya. Aku tidak peduli siapa dia, hancurkan reputasinya, cari kelemahannya, atau bunuh dia kalau perlu. Tidak ada yang bisa menghina keluargaku, teriaknya kepada Inspektur Dharma, yang berdiri tegak namun terdiam, matanya sedikit gelisah. Dharma tahu bahwa Arya bukan lawan biasa. Ia adalah pendekar yang pernah mendengar ajarannya dulu, ajaran yang kini hanya menjadi bayangan di masa lalunya. Sementara itu, di sudut desa, Arya berdiri di depan balai desa yang telah kosong. Angin malam menggoyangkan lentera-lentera tua, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Di depannya berdiri Ibu Melati, wajahnya basah oleh air mata, memohon dengan suara gemetar, "Tolong, Tuan, hanya Tuan yang bisa membawa keadilan untuk anak saya." Arya mengangkat tangannya, menenangkannya tanpa kata. Ia tidak menjanjikan apa-apa, tetapi tatapan matanya memberikan harapan yang lebih kuat daripada 1000 kata. Di saat yang sama,
Tim khusus polisi mulai bergerak. Mereka menyisir hutan kecil di luar desa, mencari Arya dengan senjata lengkap. Namun, seolah hutan itu sendiri memihak Arya, mereka hanya menemukan jejak samar yang menghilang dalam kegelapan. Dia seperti bayangan, bisik salah satu polisi, tubuhnya bergetar. Inspektur Dharma yang memimpin operasi itu berdiri dengan raut wajah dingin. Ia tahu Arya tidak sekadar bersembunyi, Arya sedang mengawasi. Benar saja, dari atas sebuah pohon besar, Arya mengamati pergerakan mereka dengan mata tajam. Ia tidak ingin melukai mereka, tetapi langkah mereka terlalu jauh. Ketika salah satu polisi mendekati jebakan yang dipasang Arya, ia melemparkan batu kecil untuk memperingatkan. Ketegangan memuncak, senjata diarahkan ke segala arah, tetapi tidak ada yang bisa melihat di mana Arya berada. Dharma tersenyum kecil, mengenali strategi itu. Kau masih seperti dulu, Arya, gumamnya pelan, mengingat masa ketika mereka pernah berada di perguruan yang sama. Namun, bukan hanya polisi yang bergerak malam itu. Di tempat lain, Pak Hasan memanfaatkan pengaruhnya untuk membalikkan opini publik. Lewat orang-orang suruhannya, ia menyebarkan kabar bahwa Arya adalah penjahat berbahaya, buronan dari kota besar yang kini bersembunyi di desa mereka. Dia bukan pahlawan, dia hanya menggunakan kalian untuk melawan hukum. Teriak seorang pria di pasar keesokan harinya, membawa selebaran yang berisi wajah Arya dengan kep buronan. Warga mulai bimbang, takut menjadi korban fitnah atau serangan balasan dari keluarga Hasan. Di sebuah gubuk kecil di hutan, Arya duduk bersila, memejamkan mata, merenungkan langkahnya berikutnya. Ia tahu bahwa semakin ia bergerak, semakin besar risiko bagi warga desa yang mulai bergantung padanya. Namun, ia juga tahu bahwa ketidakadilan ini tidak akan berhenti kecuali ada yang menantangnya langsung. Dharma, bisiknya pelan, menyebut nama teman lamanya yang kini menjadi musuh. Apakah hatimu benar-benar telah mati? Malam berikutnya, Arya memutuskan untuk bergerak lebih jauh. Ia menyusup ke markas kecil polisi di pinggir desa, tempat dokumen-dokumen kasus sering disimpan. Dengan ketelitian seorang pendekar, ia menemukan bukti bahwa kematian Melati telah dimanipulasi. Laporan otopsi asli yang menunjukkan bekas cekikan di leher telah diganti dengan dokumen palsu yang menyebutkan kematian karena tenggelam. Arya membawa bukti itu dan meninggalkan pesan yang ditulis dengan darah merah di dinding kantor, asteris, keadilan tidak bisa dibeli. Kebenaran akan menemukan jalannya, asteris. Ketika bukti itu akhirnya sampai ke tangan warga desa, amarah mereka meledak. Puluhan orang berkumpul di depan rumah keluarga Hasan, menuntut keadilan. Namun, polisi segera tiba, membubarkan mereka dengan ancaman dan kekerasan. Di tengah kekacauan itu, Inspektur Dharma melangkah maju, mencoba menenangkan massa, tetapi suara Arya tiba-tiba menggema dari kejauhan. Dharma, berapa lama lagi kau akan melindungi kejahatan ini? Semua mata menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada yang bisa melihat Arya. Di tengah ketegangan itu, Dharma terdiam, untuk pertama kalinya merasa ragu. Kata-kata Arya, yang membawa kebenaran dan kenangan lama, mulai menusuk hati yang telah lama ia tutupi dengan keserakahan. Namun, ia tahu, memilih jalan Arya berarti mengkhianati dunia yang telah memberinya kekuasaan. Hari itu, suasana di padang senja mencekam. Desa yang biasanya tenang kini penuh bisik-bisik dan ketakutan. Setelah pesan berdarah yang ditinggalkan Arya di kantor polisi, Pak Hasan semakin murka. Ia memanggil pasukan keamanan tambahan dari kota, lengkap dengan kendaraan lapis baja, untuk mengepung desa. Aku ingin desa ini dibersihkan dari pengkhianat. Perintahnya dengan nada penuh kebencian. Inspektur Dharma, yang berdiri di sisinya, hanya mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun. Namun, di dalam hatinya, kata-kata Arya terus bergema, mengguncang keyakinannya pada apa yang ia bela selama ini. Di tengah ketegangan itu, Arya bergerak dalam bayangan. Ia tahu situasinya semakin genting, tetapi ia tidak berniat mundur. Di malam yang sunyi, ia mendatangi Pak Ramli, petani tua yang menjadi saksi awal kasus ini. Bawa warga desa yang lemah, perempuan, dan anak-anak ke hutan utara, katanya pelan, tetapi tegas. Aku tidak bisa menjamin keselamatan mereka di sini. Pak Ramli mengangguk dengan wajah penuh kecemasan, tetapi ia mempercayai Arya. Di sisi lain, beberapa pemuda desa yang setia kepada Arya menawarkan diri untuk bertahan. Sementara itu, Dharma duduk di ruang kerjanya, menatap sebuah foto lama yang telah berdebu. Dalam foto itu, ia dan Arya berdiri berdampingan,
mengenakan pakaian perguruan dengan senyum bangga. Dharma, seorang pendekar tidak pernah tunduk pada tirani. Kenangan suara gurunya, Kibarata, terlintas di benaknya. Hatinya berperang hebat. Ia tahu Arya benar, tetapi kekuasaan dan kenyamanan telah membelenggunya terlalu lama. Jika ia memilih keadilan, ia akan kehilangan segalanya, jabatan, uang, bahkan nyawanya. Malam itu, Arya memutuskan untuk menantang Dharma secara langsung. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menyusup ke markas polisi utama di desa. Suasana menjadi kacau ketika para petugas menemukan jejaknya, tetapi Arya tetap bergerak lincah seperti bayangan. Akhirnya, ia berhasil memasuki ruangan Dharma. Ketegangan memuncak saat dua sahabat lama itu berdiri berhadapan. Arya menatap Dharma dengan tajam. "Berapa lama lagi kau akan mengabaikan nuranimu, Dharma?" tanyanya, suaranya penuh ketegasan. Dharma tidak segera menjawab. Ia memandang Arya dengan campuran kemarahan dan rasa bersalah. "Aku menjalankan hukum, Arya," jawabnya, mencoba membenarkan dirinya sendiri. Namun, Arya segera membalas, "Hukum yang kau jalankan hanya topeng bagi kejahatan mereka. Kau tahu itu, Dharma. Kau tahu apa yang benar." Kata-kata itu menghantam Dharma seperti pukulan keras. Ia tahu Arya benar, tetapi ia juga tahu bahwa mengakui itu berarti mengkhianati semua yang telah ia bangun selama ini. Sebelum Dharma bisa menjawab, suara alarm bergema di seluruh markas. Pasukan tambahan dari kota telah tiba, membawa perintah baru, tangkap Arya hidup atau mati, tanpa negosiasi. Dharma memerintahkan anak buahnya untuk menyisir markas, tetapi hatinya diliputi keraguan. Saat Arya hendak melarikan diri, Dharma menarik pedangnya, menghalangi jalan keluar. "Kau tidak bisa terus seperti ini, Arya," katanya dengan nada penuh tekanan. "Jika kau benar-benar percaya pada keadilan, kau harus menyerahkan diri." Arya tersenyum tipis, tetapi matanya menunjukkan kesedihan yang dalam. "Menyerahkan diri pada hukum yang korup bukanlah keadilan, Dharma," katanya pelan. "Jika kau ingin menghentikanku, lakukanlah dengan pedangmu, bukan dengan perintah mereka." Kata-kata itu memancing amarah Dharma, tetapi juga membangkitkan keraguannya. Akhirnya, dengan enggan, Dharma menyerang. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Pedang Dharma meluncur dengan kekuatan dan teknik yang terlatih, tetapi Arya bergerak seperti air, menghindari setiap serangan dengan keluasan. Pertarungan itu bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang pertarungan nilai dan keyakinan. Di setiap tebasan, Dharma semakin menyadari bahwa ia tidak bertarung melawan musuh, tetapi melawan dirinya sendiri. Di akhir duel, Arya berhasil melucuti pedang Dharma, tetapi tidak menyerangnya. "Aku tidak ingin menghancurkanmu, Dharma. Aku ingin kau melihat kebenaran." Dengan kata-kata itu, Arya menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan Dharma yang terjatuh berlutut, diliputi konflik batin yang semakin mendalam. Pagi menjelang, tetapi desa Padang Senja tidak lagi tenang. Para petani yang biasanya sibuk di ladang memilih bersembunyi di rumah-rumah mereka. Jalanan lengang, kecuali kendaraan-kendaraan polisi dan tentara bayaran yang berjaga di setiap sudut. Dion dan Pak Hasan duduk di ruang tamu villa mereka, mengawasi perkembangan. Dion masih diliputi ketakutan, tetapi Pak Hasan terlihat semakin garang. "Biarkan desa ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani melawan aku," katanya dengan nada dingin. Namun, jauh di dalam hutan utara, Arya Samudra berdiri di hadapan beberapa pemuda desa yang telah memutuskan untuk melawan. Wajah mereka penuh tekad meskipun senjata mereka sederhana, parang, tongkat kayu, dan alat pertanian. Arya memandang mereka dengan hati yang berat. "Perlawanan ini bukan tentang kekuatan," katanya pelan, "tetapi tentang keberanian untuk melawan tirani. Jangan bertarung untuk dendam, tetapi untuk keadilan." Kata-katanya membakar semangat para pemuda. Sementara itu, Inspektur Dharma kembali duduk di ruangannya, terpaku pada pedangnya yang semalam berhasil dilucuti oleh Arya. Ingatan akan duel mereka terus menghantui pikirannya. Kata-kata Arya, "Aku ingin kau melihat kebenaran," menggema dalam pikirannya seperti genderang perang. Tetapi panggilan tugas dan perintah Pak Hasan memaksa Dharma menekan nuraninya. Ia berdiri dan memimpin rapat pasukan. "Kita akan menyisir hutan utara malam ini. Tidak ada ampun bagi siapapun yang berani membantu Arya," katanya, meskipun hatinya terasa berat. Di hutan, Arya dan para pemuda desa mempersiapkan jebakan untuk menyambut pasukan yang akan datang. Dengan kecerdasannya, Arya memanfaatkan alam sebagai sekutu. Jebakan tali yang tersembunyi,
jebakan lubang yang tertutup daun, dan posisi strategis di ketinggian dipasang di sepanjang rute yang mungkin dilalui pasukan. Kita tidak bertempur untuk menang dengan kekerasan, ujar Arya. Kita hanya perlu membuat mereka sadar bahwa kezaliman mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Malam tiba, dan pasukan yang dipimpin Dharma mulai bergerak. Mereka menyalakan lampu-lampu sorot besar dan membawa senjata lengkap, yakin bahwa mereka akan menang dengan mudah. Namun, langkah pertama mereka ke hutan langsung berujung kekacauan. Seorang tentara bayaran terjebak dalam lubang jebakan, membuat seluruh pasukan panik. Di tempat lain, tali yang tersembunyi menjatuhkan beberapa dari mereka. Sementara itu, dari ketinggian, para pemuda desa hanya melempar batu dan kayu, menghindari pertarungan langsung. Dharma, yang melihat kekacauan ini, mulai merasakan ada yang berbeda. Ini bukan perang untuk menghancurkan, tetapi perlawanan yang penuh perhitungan. Ia berhenti di tengah langkahnya, memandang ke arah kegelapan hutan. Dari kejauhan, Arya muncul dengan langkah tenang, berdiri di atas sebuah batu besar, terlihat jelas oleh semua pasukan. Hentikan ini, Dharma, katanya lantang. Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang demi melindungi kebohongan? Kata-kata Arya membuat sebagian polisi terdiam, bahkan ada yang mulai menurunkan senjatanya. Tetapi Dharma, yang kini berada di puncak konflik batinnya, tetap maju. Arya, kau tidak punya pilihan lagi. Hentikan atau aku akan menangkapmu di sini dan sekarang, katanya dengan suara yang penuh tekanan. Arya tidak bergerak. Kau tahu apa yang benar, Dharma. Tapi pilihan itu ada di tanganmu. Ketegangan di hutan itu mencapai puncaknya ketika Pak Hasan tiba-tiba muncul bersama sekelompok tentara bayaran tambahan. Cukup sudah permainan ini, teriaknya. Ia mengarahkan senjatanya langsung ke Arya, tetapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, Dharma bergerak cepat, menghalanginya. Semua orang terkejut, termasuk Arya. Dharma, dengan suara gemetar tetapi tegas, berkata, "Cukup, Pak Hasan. Ini bukan keadilan. Saya tidak akan menjadi alat Anda lagi." Kata-kata itu mengubah segalanya. Kejadian di tengah hutan mengubah segalanya. Saat Inspektur Dharma berdiri di depan Pak Hasan, menghentikan senjata yang diarahkan pada Arya, suasana menjadi tegang. Warga desa dan polisi saling memandang, bingung harus berpihak kepada siapa. Arya menatap Dharma dengan penuh rasa hormat, meskipun ia tahu bahwa tindakan sahabat lamanya itu akan memancing murka dari Pak Hasan. "Dharma, aku tahu kau masih memiliki hati seorang pendekar," ujar Arya dengan suara tenang, tetapi Pak Hasan menyela dengan tawa penuh ejekan. "Dharma, jangan bertindak bodoh. Kau pikir mereka akan berpihak padamu jika kau membelot? Hidupmu akan hancur, karirmu selesai," teriak Pak Hasan dengan suara menggelegar, wajahnya memerah karena amarah. Dharma tidak menjawab, ia hanya menurunkan pistolnya perlahan, melemparkannya ke tanah. "Aku lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan diriku sendiri," jawabnya. Kata-kata itu mengejutkan semua orang, termasuk anak buah Dharma. Beberapa dari mereka mulai menurunkan senjata mereka, ragu untuk tetap berada di bawah perintah Pak Hasan. Pak Hasan tidak tinggal diam. Ia memberi isyarat kepada tentara bayaran yang masih setia padanya. "Habisi mereka semua," teriaknya. Dengan gerakan cepat, para tentara bayaran mulai menembaki arah Arya dan Dharma. Arya, yang sudah bersiap, dengan sigap melompat dan memimpin para pemuda desa untuk membalas serangan itu. Tidak ada peluru yang membunuh malam itu, hanya keberanian dan tekad yang beradu dengan kejahatan. Arya, dengan kelincahan seorang pendekar, berhasil melumpuhkan beberapa tentara bayaran dengan tangan kosong, sementara para pemuda desa menggunakan jebakan-jebakan yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Di tengah pertempuran, Dharma berdiri di sisi Arya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Aku tidak akan melarikan diri lagi," katanya sambil menangkis serangan seorang tentara bayaran. Arya hanya mengangguk, tetapi ada kebanggaan yang terpancar di wajahnya. "Ini bukan tentang melawan mereka, Dharma. Ini tentang melawan ketakutan di dalam diri kita," balas Arya sambil menyerang balik musuh. Namun, situasi semakin kacau ketika Pak Hasan menyadari bahwa pasukannya mulai kalah. Ia melarikan diri ke arah villa, meninggalkan Dion yang gemetaran di tengah pertempuran. Arya melihat itu, tetapi memilih untuk tetap melindungi warga desa daripada mengejar. "Biarkan dia pergi," katanya kepada Dharma. "Dia akan membayar dengan caranya sendiri." Tetapi Dharma tidak setuju. Jika dia lolos, keadilan tidak akan pernah terwujud. Tanpa menunggu jawaban Arya, Dharma berlari mengejar Pak Hasan,
meninggalkan pertempuran di belakangnya. Ketika Dharma mencapai villa, ia menemukan Pak Hasan sedang mengemasi tas penuh uang dan dokumen. "Kau tidak akan pergi kemana-mana, Pak Hasan," kata Dharma dengan suara dingin. Pak Hasan, yang masih memegang pistol, menoleh dengan panik. "Aku ini penguasa di sini. Kau hanya seorang polisi rendahan," teriaknya sambil mengarahkan pistol ke Dharma. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, Arya muncul dari balik bayangan dan menendang pistol itu hingga terlempar jauh. Dharma, dengan tangan gemetar, menarik borgol dari sakunya dan memborgol Pak Hasan. "Keadilan yang kau kira bisa kau beli dengan uangmu telah berakhir," katanya. Untuk pertama kalinya, Pak Hasan kehilangan semua kekuasaannya. Ia menjerit-jerit, mengancam akan menghancurkan hidup Dharma, tetapi kali ini, tidak ada yang mendengarkan. Arya dan Dharma saling memandang, dan untuk sesaat, mereka merasa bahwa perjuangan mereka akhirnya mulai membuahkan hasil. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Banyak pemuda desa terluka, dan beberapa rumah warga hancur akibat pertempuran. Arya berdiri di tengah desa yang porak-poranda, menyadari bahwa meskipun mereka berhasil melawan Pak Hasan, perjalanan mereka untuk memulihkan keadilan masih panjang. Ia mendekati Dharma dan berkata, "Kau telah memilih jalan yang benar, tetapi jalan ini penuh duri." Dharma mengangguk pelan. "Aku siap, Arya, selama aku tidak berjalan sendiri." Arya menepuk bahunya. "Kau tidak sendiri, sahabat." Fajar menyingsing di padang senja, tetapi desa itu kini tidak lagi sama. Jejak pertempuran semalam masih tampak jelas, tanah penuh bekas pijakan berat, rumah-rumah yang hangus sebagian, dan warga desa yang merawat luka-luka mereka. Arya berdiri di tengah balai desa yang porak-poranda, memperhatikan warga yang bekerja keras untuk membangun kembali kehidupan mereka. Wajahnya tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, ia merasa terbebani. Kemenangan ini terlalu mahal harganya, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Dharma berdiri tak jauh dari Arya, memandangi borgol di tangannya yang telah digunakan untuk menangkap Pak Hasan. Kini, Pak Hasan telah dibawa ke kota bersama sejumlah tentara bayaran untuk menghadapi pengadilan. Namun, keraguan masih menguasai pikiran Dharma. Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan, Arya? Di dunia ini, orang seperti Pak Hasan selalu menemukan celah untuk kembali, ujarnya dengan nada getir. Arya menatap sahabat lamanya dengan sorot mata penuh keyakinan. "Keputusan kita malam itu adalah langkah pertama, Dharma. Bahkan jika keadilan lambat, ia tetap akan datang. Selama kita tidak menyerah." Di sisi lain desa, Dion, putra Pak Hasan, duduk sendirian di bawah pohon besar. Ia tidak lagi menjadi anak yang sombong dan angkuh. Semalam, ia melihat ayahnya dipermalukan, kekuasaannya diruntuhkan dalam hitungan jam. Air matanya mengalir tanpa henti, tetapi bukan karena kehilangan kekayaan, melainkan karena ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kebohongan. Arya mendekatinya perlahan, tanpa suara. "Dion," panggilnya lembut. Anak itu mendongak, matanya merah karena tangis. "Aku tidak tahu harus kemana sekarang. Semua orang membenciku," katanya dengan suara serak. Arya berlutut di hadapannya. "Kau punya pilihan, Dion. Hidup seperti ayahmu, atau membangun jalanmu sendiri. Pilihan itu adalah kekuatan terbesarmu." Namun, tidak semua orang di desa menerima perubahan ini dengan lapang dada. Beberapa warga masih menyimpan amarah kepada keluarga Hasan. Malam itu, ketika Dion kembali ke villa yang telah kosong, sekelompok pria mendatangi tempat itu dengan obor dan parang. "Darah harus dibayar dengan darah," seru salah satu dari mereka. Dion, yang mendengar suara gaduh itu, berlari ketakutan ke dalam hutan. Tetapi mereka tidak berhenti, mereka ingin membakar villa hingga rata dengan tanah. Arya, yang merasa ada sesuatu yang salah, segera berlari menuju villa bersama Dharma. Ketika mereka tiba, api sudah melalap sebagian besar bangunan. Arya melompat masuk tanpa ragu, mencari Dion di dalam villa yang terbakar. Di tengah asap dan panas yang menyengat, ia menemukan Dion bersembunyi di sudut kamar dengan wajah penuh ketakutan. "Aku tidak akan meninggalkanmu," kata Arya sambil memapak Dion keluar dari kobaran api. Di luar, warga yang marah menunggu dengan wajah penuh kebencian. Tetapi Dharma berdiri di hadapan mereka, menghalangi langkah mereka. "Cukup, jika kita melukai dia, apa bedanya kita dengan mereka yang telah menindas kita?" teriaknya lantang. Namun, warga yang sudah terlanjur dikuasai emosi tidak mudah ditenangkan. Beberapa di antaranya melangkah maju,
tetapi Arya muncul dari kegelapan, membawa Dion yang tubuhnya penuh abu. "Hentikan," katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Dendam hanya akan menciptakan lebih banyak penderitaan. Keadilan bukanlah balas dendam." Warga akhirnya mundur, tetapi kemarahan masih membara di mata mereka. Arya tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Ia membawa Dion ke sebuah tempat aman di hutan dan berkata, "Kau punya banyak waktu untuk menebus kesalahan keluargamu. Mulailah dengan membantu mereka yang paling kau rugikan." Dion menatap Arya dengan penuh rasa syukur, tetapi juga rasa takut akan masa depan yang sulit. Ketika malam tiba, Arya dan Dharma duduk di bawah bintang-bintang. Dharma menatap langit, mencoba mencari jawaban atas semua keraguan di hatinya. "Arya, kenapa kau tetap percaya bahwa dunia ini bisa berubah, meskipun semua orang tampak ingin menghancurkannya?" Arya tersenyum tipis. "Karena perubahan tidak datang dari dunia, Dharma. Ia datang dari orang-orang seperti kita, yang memilih untuk tidak menyerah." Dharma terdiam, tetapi kali ini, ia merasa ada secercah harapan di hatinya. Seminggu berlalu sejak pertempuran di desa Padang Senja. Luka-luka fisik mulai sembuh, tetapi luka batin masih menganga di hati warga. Villa Pak Hasan kini menjadi reruntuhan, api amarah warga telah padam, tetapi ketidakpercayaan masih tersisa. Arya terus bekerja mendekati warga, membantu mereka membangun kembali rumah-rumah yang rusak, sambil mengingatkan mereka bahwa perjuangan belum selesai. Namun, di balik senyum keteguhannya, Arya menyadari bahwa kekuatan besar lain sedang bergerak di luar desa. Di kota, berita tentang penangkapan Pak Hasan telah menjadi skandal besar. Banyak pihak mulai khawatir, terutama para pejabat tinggi yang selama ini diam-diam bersekongkol dengannya. Salah satu dari mereka adalah Tuan Surya, seorang pengusaha licik yang selama ini menggunakan kekuasaan Pak Hasan untuk melancarkan kepentingan bisnis gelapnya. Ketika mendengar bahwa Hasan telah ditahan dan desanya mulai melawan, ia memutuskan untuk bertindak. "Jika Arya dibiarkan hidup, dia akan menjadi ancaman besar," gumamnya sambil memerintahkan beberapa tentara bayaran untuk menuju desa Padang Senja. Sementara itu, di hutan kecil di luar desa, Dion mulai menjalani kehidupan yang berbeda. Ia bekerja keras membantu warga, mencoba menebus dosa-dosa keluarganya. Namun, upaya Dion tidak mudah. Banyak warga masih memandangnya dengan curiga, dan beberapa anak-anak desa bahkan melemparinya dengan batu ketika ia lewat. Arya melihat semuanya dari kejauhan, tetapi ia memilih untuk tidak campur tangan. Perjuangan ini adalah milik Dion, pikirnya. Suatu malam, Arya mendekati Dion yang sedang duduk termenung di bawah pohon. "Kau harus kuat, Dion. Penyesalan yang kau rasakan adalah awal dari perubahanmu," katanya pelan. Dion mengangguk, tetapi matanya masih dipenuhi keraguan. Pada malam yang sama, Dharma kembali ke kota untuk menyerahkan laporan terakhirnya. Ia dipanggil oleh atasannya, Komisaris Jaya, yang dikenal sebagai sosok yang tegas tetapi licik. "Dharma, aku mendengar kau berpihak pada penjahat desa itu," kata Jaya dengan nada tajam. Dharma tetap tenang. "Aku berpihak pada keadilan, Pak. Arya bukan penjahat. Dia melawan sesuatu yang jauh lebih besar." Namun, jawaban itu hanya membuat Jaya tersenyum dingin. "Hati-hati, Dharma. Kau bisa kehilangan lebih dari jabatanmu jika terus seperti ini." Setelah pertemuan itu, Dharma menyadari bahwa ada konspirasi yang lebih besar di balik kejatuhan Pak Hasan, dan dirinya kini berada di tengah pusaran bahaya. Di desa, ancaman baru mulai terasa. Pasukan bayaran yang dikirim oleh Tuan Surya tiba diam-diam, menyusup di malam hari, mengintai gerakan warga dan mencari kelemahan Arya. Pada suatu malam, mereka menyerang salah satu rumah warga, membakar ladang, dan meninggalkan pesan yang tertulis di dinding dengan darah, "Keadilan adalah milik yang kuat." Pesan itu mengguncang desa, ketakutan kembali menyelimuti warga, dan banyak dari mereka mulai menyalahkan Arya. "Karena dia, desa ini tidak pernah aman," teriak salah seorang pria tua di tengah kerumunan. Arya hanya diam, menahan beban itu tanpa membela diri. Dion, yang menyaksikan kemarahan warga, berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Ini bukan salah Arya. Jika ada yang harus disalahkan, itu aku dan keluargaku." Suaranya menggema, membuat kerumunan hening. Warga memandangnya dengan campuran kebencian dan rasa iba, tetapi keberanian Dion membuat beberapa dari mereka mulai mempertanyakan sikap mereka. Arya, yang berdiri di belakang, menatap Dion dengan rasa bangga yang tak terucapkan. "Kau mulai memahami apa artinya bertanggung jawab," gumamnya pelan. Namun, situasi semakin mencekam.
Malam itu, Arya dan Dharma bertemu di tepi hutan untuk membahas ancaman baru. Tuan Surya tidak akan berhenti sampai kita lenyap, kata Dharma dengan nada serius. Arya mengangguk. Aku tahu, tapi dia tidak mengerti bahwa perlawanan kita bukan tentang aku. Ini tentang semangat warga yang mulai bangkit. Dharma memandang Arya dengan ragu. Tapi warga belum sepenuhnya percaya padamu, Arya. Jika Surya menyerang dengan kekuatan penuh, aku tidak yakin mereka akan bertahan. Arya hanya tersenyum tipis. Maka tugas kita adalah memberi mereka alasan untuk melawan. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama. Suara ledakan besar terdengar dari arah desa. Api menyala tinggi, menerangi malam gelap. Arya dan Dharma segera berlari kembali, hanya untuk menemukan bahwa balai desa telah dihancurkan, dan beberapa rumah mulai terbakar. Di tengah kekacauan, sosok seorang pria bertopeng berdiri di atas puing-puing, memegang senjata besar. Arya Samodra, teriaknya lantang. Jika kau seorang pendekar sejati, hadapilah aku. Arya menatap sosok itu dengan mata penuh tekad. Jika ini jalan yang harus aku tempuh, aku akan melaluinya, bisiknya sebelum maju dengan langkah pasti. Di tengah kobaran api yang melahap balai desa, Arya berdiri dengan tubuh tegap, menghadapi pria bertopeng yang menyerukan namanya. Sosok itu membawa senjata besar di tangan kanannya, matanya tajam menembus malam, sementara di belakangnya berdiri beberapa pasukan bayaran bersenjata. Suara teriakan warga yang panik mengiringi suasana malam itu, dan rasa takut kembali menguasai desa Padang Senja. Arya melangkah maju dengan tenang, meskipun hatinya penuh dengan beban. Ia tahu, pertarungan kali ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga harapan yang mulai tumbuh di hati warga. Arya Samodra, suara pria bertopeng itu menggema. Aku adalah Bayu Bara, pengawal pribadi Tuan Surya. Kau mungkin berhasil menyingkirkan Hasan, tapi kau tidak akan bisa menghancurkan rantai yang lebih besar. Aku di sini untuk mengakhirimu. Arya menatap Bayu Bara dengan sorot mata dingin. Keadilan bukan sesuatu yang bisa kau hancurkan, Bayu. Kau hanya orang suruhan, seperti Hasan, yang menjalankan perintah untuk mempertahankan ketidakadilan. Bayu tertawa keras, mengangkat senjatanya. Keadilan adalah omong kosong jika tidak ada kekuatan. Sekarang, hadapilah aku. Tanpa aba-aba, Bayu menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, mengayunkan senjatanya ke arah Arya. Namun, Arya dengan gesit menghindar, membaca setiap gerakan lawannya dengan mata seorang pendekar sejati. Pertarungan mereka berlangsung sengit, memecah ketegangan malam itu. Setiap gerakan Arya menunjukkan ketenangan dan fokus, sementara serangan Bayu penuh dengan amarah dan kekuatan. Warga yang ketakutan menyaksikan dari kejauhan, terpesona oleh keberanian Arya meskipun mereka tahu lawannya jauh lebih kuat. Di tengah pertempuran, Dharma tiba bersama beberapa warga yang masih setia pada Arya. Melihat situasi yang kacau, Dharma segera mengambil komando, membantu warga memadamkan api dan melindungi mereka dari serangan pasukan bayaran. Kalian tidak sendiri. Jika kita berdiri bersama, mereka tidak akan mampu menghancurkan kita. Seru Dharma, yang berhasil membakar semangat warga untuk melawan. Sementara itu, Arya terus bertarung tanpa henti, meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bayu Bara menyeringai puas saat melihat Arya terhuyung setelah menerima pukulan keras di dadanya. Kau bukan siapa-siapa, Arya. Semua yang kau perjuangkan akan sia-sia. Ejeknya, tetapi Arya, meski berdarah, tetap berdiri. Aku mungkin jatuh, tetapi keadilan yang aku perjuangkan akan terus hidup. Selama masih ada orang-orang seperti Dharma dan warga desa ini, kalian tidak akan pernah menang. Kata-kata itu menggema di hati warga yang menyaksikan. Keberanian Arya, meskipun dalam keadaan terdesak, membangkitkan semangat perlawanan yang selama ini terpendam. Dengan kekuatan terakhirnya, Arya melancarkan serangan balik. Ia membaca pola gerakan Bayu dan menggunakan kelemahan lawannya untuk menjatuhkannya. Dalam satu gerakan cepat, Arya berhasil memukul Bayu hingga terjatuh, senjatanya terlepas dari tangan. Bayu, yang tergeletak di tanah, menatap Arya dengan mata penuh kemarahan. Habisi aku, Arya, jika kau tidak melakukannya, aku akan kembali. Namun, Arya hanya menggeleng. Aku bukan pembunuh, Bayu. Aku bukan seperti kalian. Dengan satu gerakan, Arya menendang senjata Bayu jauh dari jangkauannya, lalu mengikatnya menggunakan tali yang ia bawa. Ketika pertempuran berakhir, warga mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, menatap Arya dengan rasa hormat yang baru. Dharma,
yang berhasil menahan sisa pasukan bayaran, mendekati Arya. Kau melawan bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan hati, katanya dengan kagum. Arya hanya tersenyum tipis. Perlawanan kita baru dimulai, Dharma. Tuan Surya tidak akan berhenti sampai dia memastikan kita hancur. Kita harus mempersiapkan warga untuk melawan ancaman yang lebih besar. Malam itu, desa Padang Senja kembali sunyi, tetapi semangat yang menyala di hati warganya mulai membangun harapan baru. Warga yang sebelumnya ragu mulai percaya pada Arya, sementara Dion, yang menyaksikan keberanian Arya, merasa bahwa ia harus berbuat lebih banyak untuk menebus masa lalunya. Di kejauhan, Tuan Surya menerima laporan tentang kekalahan pasukannya. Dengan senyum dingin, ia berkata, "Arya Samodra, kau memaksaku turun tangan sendiri." Ancaman itu menandakan bahwa pertempuran yang lebih besar telah menanti Arya dan desa Padang Senja. Pagi itu, desa Padang Senja tampak lebih tenang dari biasanya, meskipun bekas pertempuran masih tampak di mana-mana. Arya duduk di sebuah batu besar, memandang ke arah desa yang kini sedang berusaha bangkit. Di sekelilingnya, beberapa warga sibuk memperbaiki rumah mereka yang rusak, sementara yang lainnya mengumpulkan bahan makanan dari ladang yang tersisa. Namun, meskipun ketenangan itu tampak seperti sebuah pemulihan, Arya merasakan beban yang lebih besar menunggu di depan. Tuan Surya, orang yang tidak akan berhenti sebelum menghancurkan segala sesuatu yang telah ia bangun, kini menjadi ancaman nyata. Dion mendekati Arya, wajahnya penuh kerisauan. "Arya," ucapnya pelan, "aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku ingin berbuat lebih banyak untuk desa ini." Arya menatap Dion dengan tatapan penuh pengertian. "Kau sudah melakukan lebih dari cukup, Dion. Kekuatanmu bukan hanya dalam perjuangan fisik, tetapi juga dalam menghadapi rasa bersalah yang selalu membebanimu. Itu lebih sulit dari apapun." Dion menunduk, mengingat semua kejahatan yang pernah dilakukan keluarganya. Namun, ada api yang menyala di dalam dirinya, api yang baru ditemukan dalam dirinya setelah menyaksikan keberanian Arya. Namun, di balik ketenangan itu, bayangan ancaman dari Tuan Surya semakin mendekat. Hari itu, Arya dan Dharma duduk di bawah pohon besar di pinggir desa, mendiskusikan langkah selanjutnya. "Kita tidak bisa hanya bertahan. Surya akan datang dengan kekuatan yang lebih besar," kata Dharma dengan tegas. Arya mengangguk, tatapannya jauh ke depan. "Kita harus mempersiapkan semua yang kita bisa. Jika Surya datang, kita tidak hanya melawan pasukan. Kita melawan seluruh sistem yang telah diciptakannya." Malam hari, ketika semua orang di desa mulai tidur, suara kuda terdengar keras dari kejauhan. Arya dan Dharma terbangun, dan mereka segera berlari menuju ujung desa. Mereka melihat siluet pasukan besar yang mendekat. Di depan mereka, berdiri Tuan Surya, dengan senyum dingin di wajahnya. "Aku sudah mendengar banyak tentangmu, Arya Samodra. Tapi kau tahu, kekuatan sepertimu tidak akan pernah mampu mengalahkan sistem yang telah dibangun selama ini." Suara Tuan Surya penuh dengan kepastian, seolah-olah kemenangan sudah di tangannya. Arya berdiri tegak, matanya berapi-api. "Jika itu yang kau percayai, Surya, maka kau salah besar. Kekuatan yang kau andalkan hanya akan menghancurkanmu sendiri. Kami akan melawan, dan kami akan menang." Tuan Surya tertawa mengejek. "Kau terlalu naif, Arya. Keadilan itu tidak ada di dunia ini. Apa yang ada hanyalah mereka yang cukup kuat untuk menguasai yang lain." Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pasukannya untuk bergerak maju. Pasukan Surya mulai menyerang, tetapi kali ini, Arya tidak berjuang sendirian. Warga desa, yang selama ini ragu, kini berdiri bersama Arya dan Dharma. Mereka memegang senjata seadanya, beberapa di antaranya hanya menggunakan alat pertanian yang dimodifikasi, namun semangat mereka tak terbendung. Pertempuran meletus di tengah desa, dengan suara pedang beradu dan teriakan menggelegar. Meskipun pasukan Surya lebih terlatih dan lebih banyak jumlahnya, kekuatan semangat warga Padang Senja membuat perbedaan yang luar biasa. Dion juga bergabung dalam pertempuran itu. Meskipun ia masih merasa cemas akan kekuatannya, melihat semangat warga yang tak terhentikan membuatnya merasa bahwa ia tidak boleh mundur. Dengan pedang di tangan, Dion menyerang salah satu prajurit Surya yang berusaha menerobos garis pertahanan. Meskipun belum sempurna, ia bertarung dengan segala kemampuan yang dimilikinya. "Untuk desa ini, untuk keadilan," teriak Dion, melepaskan amarah dan penyesalan yang selama ini menghantuinya. Pertarungan berlangsung sengit hingga malam semakin larut.
Tuan Surya berdiri di belakang pasukannya, mengamati dengan tatapan tajam. Kau memang cukup keras kepala, Arya, ucapnya dengan suara rendah. Tapi ini adalah akhir bagi kalian. Kekuatan tidak akan pernah kalah dengan semangat. Namun, Arya, yang sedang memimpin serangan balasan, menjawab dengan suara penuh keyakinan, jika kekuatan yang kau maksudkan adalah ketidakadilan, maka kami siap menghadapinya. Kemenangan bukan hanya milik mereka yang kuat, tetapi juga mereka yang benar. Di tengah kerumunan pertempuran, Arya akhirnya berhadapan langsung dengan Tuan Surya. Pertarungan ini bukan hanya sekadar fisik, melainkan juga pertarungan prinsip. Senjata beradu, dan setiap pukulan yang dilancarkan membawa beban yang lebih dalam. Arya tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika ia gagal, semua yang telah diperjuangkan akan hancur. Dengan satu gerakan cepat, Arya berhasil memukul Tuan Surya ke tanah. Kekuasaanmu berakhir di sini, Surya, kata Arya tegas, namun dengan nada penuh belas kasih. Pagi setelah pertempuran, desa Padang Senja terlihat berbeda. Desa yang sebelumnya hancur akibat kekerasan kini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meski banyak rumah yang rusak dan ladang terbakar, wajah-wajah warga penuh dengan semangat baru. Mereka tak lagi tampak ketakutan. Mereka berdiri lebih tegak, lebih kuat, seolah beban berat yang selama ini mengganjal telah terlepas dari pundak mereka. Arya berdiri di tengah desa, menyaksikan perubahan ini, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Kemenangan ini tidak menjamin segalanya akan berjalan mulus, tetapi setidaknya mereka telah memilih untuk melawan. Di sisi lain, Tuan Surya yang terluka parah, dibawa mundur oleh pasukannya. Ia terbaring di dalam kemahnya, wajahnya merah karena amarah dan kekalahan yang tak terduga. Bagaimana bisa mereka menang? Bagaimana bisa seorang pendekar seperti itu mengalahkan sistem yang telah kukendalikan selama bertahun-tahun? Kata Tuan Surya dengan suara parau. Pembantu setianya, seorang pria bernama Rendra, mendekat dengan hati-hati. Surya, mereka bukan hanya berjuang dengan kekuatan fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam yang memberi mereka kekuatan. Tuan Surya menatapnya tajam. Kekuatan apa yang bisa mengalahkan aku? Teriaknya dengan penuh kebencian. Namun, Rendra tidak menjawab langsung. Ia hanya menunduk, memikirkan sesuatu. Tuan Surya, mungkin kekuatan yang mereka miliki adalah harapan, bukan hanya pedang atau kekuatan fisik. Mereka percaya pada keadilan, pada kebebasan. Tuan Surya tertawa pahit. Harapan, itu hanya sebuah ilusi. Mereka tidak akan bertahan lama. Ia memejamkan mata, merencanakan langkah selanjutnya. Kita harus menghapus semua yang mereka percayai. Kita harus menghancurkan mereka di akarnya. Di Padang Senja, Arya duduk bersama Dharma dan Dion, merencanakan masa depan desa yang lebih baik. Meski kemenangan sudah di tangan mereka, mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Kita harus membangun lebih dari sekadar rumah dan ladang. Kita harus membangun kepercayaan di antara kita, kepercayaan bahwa kita bisa lebih baik dari masa lalu, kata Arya dengan suara penuh tekad. Dharma mengangguk, wajahnya penuh perenungan. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendirian. Banyak yang masih meragukan perubahan ini. Beberapa masih trauma, bahkan ada yang takut kita akan dihancurkan lagi. Dion, yang selama ini merasa seperti outsider, mengangkat suaranya. Aku tahu apa yang mereka rasakan. Aku juga pernah merasa seperti itu. Tapi aku percaya pada Arya. Aku percaya kita bisa berubah. Ada keheningan sesaat, lalu beberapa warga yang sedang bekerja di sekitar mereka mendekat dan mendengarkan. Satu demi satu, mereka mulai menunjukkan dukungan mereka. Arya tersenyum tipis, merasa bahwa usahanya untuk menggerakkan hati warga mulai membuahkan hasil. Namun, ia tahu bahwa kekuatan mereka bukan hanya diuji oleh perasaan, tetapi juga oleh tindakan nyata yang harus mereka lakukan bersama. Sementara itu, pasukan Tuan Surya yang tersisa merencanakan balasan. Mereka